PTA per waktu desak peralihan ke ASN penuh tuntas 2027. Kemenpan RB dan Kemendagri merespon. PTA per waktu yang tergabung dalam Forum Guru dan Tenaga Pendidikan Nusantara GTKM dengan mendesak peralihan status ke ASN penuh tuntas 2026-2027. Desakan itu menurut Sekjen DPP GTKN Ratna Purwakesi karena terdapat 947 4.421 P3 per waktu yang telah terdaftar di BKN per 31 Desember 2025 masuk kontraknya akan berakhir tahun ini. Jika tidak segera dialihkan ke P3K bisa terjadi ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK. Walaupun ada juga Pemda yang memilih memperpanjang masa kontraknya hingga 2027. Selanjutnya, desakan untuk percepatan naik status PTA per waktu ke ASN penuh sudah kami sampaikan dalam Rakornas GTKN pada 9 Juli dan langsung direspon pemerintah, kata Ratna kepada CPNN hari Minggu kemarin. Kemenpan RB lanjutnya menyatakan akan mengkaji skema penyesuaian tanpa tes ulang. Kemenpan RB juga menargetkan Kemenpan RB terbit pada triwulan 3 2026 atau di kisaran bulan Juli hingga bulan September. Data BKN atau Badan Usaha Negara akan menjadi dasar utama, ucapnya. Selanjutnya dukungan juga disampaikan oleh Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemdidasmen Nunu Soryani. Kemdidasmen siap memvalidasi data pokok pendidikan atau Dapodik sebagai syarat administrasi. Bukan hanya itu saja ya sahabat-sahabat, pemerintah juga meminta GTKN membantu pendataan ulang dan pemenuhan SPMJI atau surat pernyataan masih menduduki jabatan daerah, kata Ratna. Selanjutnya lebih lanjut dikatakan GTKN juga mendesak Kemenpan RB untuk memperjelas dan merevisi Permenpan RB nomor 9 tahun 2026 pasal 24, 25 serta 26 tentang pembiayaan. Saat ini pembebanan gaji para pemerintah daerah menjadi penghambat utama. 39,7% usulan Pemda ditolak BKN karena alasan fiskal. GTKN meminta pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan melalui APBN. Di saat di satu sisi pemerintah daerah terkena imbas efisiensi atau keterbatasan fiskal, namun ada beberapa program yang jor-joran ya sahabat-sahabat. Yang pasti sahabat-sahabat sudah tahu sendiri untuk program apa yang jor-joran terhadap anggaran ini. Selanjutnya, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengakui adanya disparitas fiskal antar daerah. Akan mengkaji 3 opsi, yakni DAK non-fisik, belanja wajib APBN, dan skema transfer khusus, terang Ratna. Selanjutnya, sementara untuk Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menyatakan siap menerbitkan surat edaran atau SE untuk memberi kepastian hukum pada pemerintah daerah selama proses peralihan. Bukan hanya itu saja, Asisten Deputi Pembahasan Sistem Merit dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Kemenpan RB Katmoko Ari Camboto akan melakukan harmonisasi pasal 24, 25, 26 Kemen 9 2026 dengan usulan GTKN. Jadi responnya sangat positif ya sahabat-sahabat, peralihan status P3K untuk menjadi penuh waktu ya sahabat-sahabat. Namun terkait dengan penuh waktu ke PNS ini juga terus digodok juga ya sahabat-sahabat, karena tidak menutup kemungkinan juga ya sahabat-sahabat, ini masih terus ada harapan sampai hari ini. Maka kita harus memperjuangkan terkait dengan nasib kita ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.